Aku mau ke perpustakaan, kamu mau ikut? Ya, bareng. Aku boleh nanya nggak sih? Kamu mau nanya apa? Menurut kamu, kenapa kita harus makan nasi? Tidak wajib aja kita makan nasi. Ya kamu pikirlah, Din. Oke deh, aku jawab pertanyaan kamu. Gini deh, kamu kan aktivitas sehari-hari perlu tenaga. Kalau kamu nggak makan, kamu dapat tenaganya dari mana? Ya juga sih. Kan? Makanya kita perlu makan. Oleh karena itu kita wajib makan supaya dapat tenaga. Gimana sih kamu ini ngasih pertanyaan? Tapi aku boleh nanya satu kali nggak sih? Tapi yang benar ya. Oke. Menurut kamu, kalau kita rajin bermalas-malasan itu kita anak rajin atau anak lemah? Pikir aja lah, Din. Ya pasti malas lah. Kamu ini gimana sih? Ini udah panas loh siang-siang. Masa kamu masih pertanyaan yang gak beres? Emosi tau, Din. Dan itu kita beres. Tapi aku mau nanya dong. Kamu mau nanya apa emangnya, Din? Menurut kamu, kenapa ya kita sekarang seluruh kalangan boleh bersekolah? Sedangkan yang kita pelajari pada masa penjajahan dulu kan, yang boleh bersekolah hanya orang-orang yang berdarah biru atau orang-orang ningrat. Menurut kamu itu kenapa ya? Jadi gini, Din, kenapa semua orang boleh sekolah sekarang, bukannya hanya orang-orang ningrat saja atau kaum elit yang boleh sekolah? Hal ini karena dimulai dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang, Din, yaitu penghilangan diskriminasi setelah kekuasaan Belanda runtuh di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan lembaga baru dengan tingkat dan mekanisme yang berbeda pula. Oh, terus? Itu apa lagi? Nah, untuk lembaga pendidikan yang disediakan oleh Jepang untuk siswa itu ada 3 lembaga, Din. Yang pertama yaitu pendidikan dasar atau Kokumin Gakso atau yang dikenal juga dengan sekolah rakyat. Kalau sekarang kita kenalnya sama dengan sekolah dasar deh, Din. Selama 6 tahun. Selanjutnya dilanjutkan dengan Soto Chugakko atau sekolah menengah pertama selama 3 tahun dan dilanjutkan dengan Koto Chugakko atau sekolah menengah atas selama 3 tahun juga. Yang kedua yaitu sekolah kejuruan atau sekolah setingkat SMA yang lebih berfokus pada praktek, dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi merupakan tingkat paling tinggi yang telah disediakan oleh pemerintahan Jepang selama di Indonesia, Din. Oh gitu ya, Rafli. Nah, tadi kan kamu nih yang nanya, sekarang giliran aku deh yang nanya sama kamu. Boleh, kamu nanya apa? Apa sih dampak terhadap para siswa di bidang pendidikan setelah Jepang menerbitkan kebijakan untuk menata ulang pendidikan di Indonesia? Apa sih dampaknya gitu? Aku tuh penasaran gitu, Din. Oh itu ya, Rafli. Sebenarnya ada 6 aktivitas yang diajarkan Jepang kepada seluruh siswa di Indonesia. Salah satunya adalah mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Sedangkan bahasa yang wajib diajarkan tuh hanya bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Eropa saja. Bahasa yang lainnya tidak boleh diajarkan dan digunakan. Oh kayak gitu ya, Din. Terus aku baru tahu loh, Din. Terus gimana? Tapi yang perlu kamu tahu, sistem pendidikan itu tidak berlangsung lama, hanya berjalan sekitar 1,5 tahun, lalu diganti dengan kebijakan lain, yaitu misi niponisasi. Oh, aku baru tahu. Kalau boleh tahu, apa sih itu misi niponisasi? Misi niponisasi itu adalah latihan militer yang diajarkan Jepang kepada masyarakat Indonesia waktu di Jakarta selama 3 bulan. Oh, yang itu aku tahu tuh, Din. Itu latihan militer yang berupa mengumpulkan pasir dan batu, membersihkan asrama Jepang dan juga bengkel, dan juga menanam umbi-umbian dan sayur-sayuran
di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan Jepang di Indonesia. Tuh kamu tahu jawabannya. Sekarang aku mau nanya lagi, boleh nggak Rapli? Boleh, kamu mau nanya apa emangnya? Dari pembahasan kita tadi kan, masyarakat sekarang beranggapan bahwa pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang itu sangatlah buruk. Menurut kamu, ada nggak sih dampak positif yang diberikan Jepang bagi pendidikan yang ada di Indonesia? Ada Din, terlepas dari hal buruknya, Jepang juga memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti Jepang melepaskan Indonesia dari belenggu kekuasaan oleh pemerintahan Belanda, dan juga Jepang mengganti sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia buatan Belanda yang sangat tidak menguntungkan masyarakat golongan bawah. Dan juga Jepang telah membukakan mata serta memberikan dorongan untuk masyarakat Indonesia agar tetap berjuang dan berambisi untuk terus memperjuangkan kemerdekaannya agar dapat merdeka dengan seutuhnya. Wah, aku baru tahu Rapli, panjang juga ya pembahasan kita. Aku juga baru tahu kalau Jepang juga memberikan banyak sekali manfaat bagi pendidikan di Indonesia pada masa sekarang. Jadi masyarakat Indonesia sekarang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan kasta. Iya, betul banget itu Dinda. Ya kita pulang. Bukunya nggak dikembalikan dulu.